Baik, dimulai ya. Mulai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung aja. Selamat datang pada Ibu Dwi Karyasari yang tadi dan selamat berdatang kembali dan saya ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan anggota tim reviewer pada siang hari ini. Perkenalkan. Tadi salah setting itu ya, Zoom-nya ya, waktu Zoom-nya. Jadi waktu Zoom-nya tadi jam 1.15. Iya, saya pikir juga diundur Bu. Makanya saya pikir kenapa saya nggak masuk ya. Baik Bu. Monggo silakan aja langsung. Ya, yang kemarin udah direvisi ya. Oke. Jadi setelah direvisi kemarin kan Ibu sangat menentang kalau saya sebenarnya apakah tidak boleh dari reskriptori ataupun dari skripsi ya Bu ya. Jadi saya di sini mencari kembali di sini sudah saya ringkas menjadi tabel. Di sini saya mendapatkan beberapa artikel dan ISSN ya Bu ya, dengan yang resmi ya Bu ya, yang diakui. Iya, yang jurnal betul ya, maksudnya bukan cuma skripsi. Cuman itu nulis pengaruh kecerdasan emosional tuh nggak usah gede semua. Jangan di copy paste ya dari judul. tulis seperti biasa aja biar rapih. Karena huruf besar terus nanti huruf kecil kayaknya nggak ini ya, nggak apa? Nggak enak dilihat gitu, nggak rapih jadinya. Maaf ya Mita. Nggak apa-apa Bu. Ya, silahkan lanjutin. Jadi di sini sudah dapat beberapanya Bu. Muhammad Ade, kemudian di sini variabel independennya terkait dengan judul saya juga Bu, mengenai pengaruh kecerdasan emosional. Kemudian di sini ada perilaku belajar dan variabel independennya itu kemampuan akuntansi. Ya. Kemudian kemarin Ibu revisi mengenai kerangka pemikirannya Bu. Ini saya tulis H1 plus dan H2 plusnya. Nah itu udah lebih baik. Kemudian saya juga mendapatkan ini pemasukan variabel operasionalnya. Ini variabelnya itu adalah kecerdasan emosional sebagai variabel. Izin sebentar aja ya. Iya Bu. Dilanjutkan. Baik Bu. Nah di sini variabel penelitiannya itu ada variabel independen dan variabel dependen. Nah di sini ada kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan di sini juga saya ada definisi operasionalnya Bu. Ini variabel independennya kecerdasan emosional, kemudian dibagi menjadi 5 dimensi ya. Yang pertama itu saya masih dengerin pengenalan diri. Ya, pengenalan diri. Ini ada 3 pertanyaan yang meliputi tentang bagaimana responden mengenal dirinya sendiri dan menggunakan 5 skala Likert. Kemudian ada pengendalian diri, di mana meliputi tentang sikap hati-hati dan cerdas dalam mengatur emosi diri. Jadi berkaitan dengan emosi dirinya, Bu. Lalu yang ketiga itu motivasi yang berkaitan dengan pendorong timbulnya suatu perilaku. Dan ada empati. Itu semuanya udah dicek di instrumen, apakah udah ada? Sudah Bu. Bisa ditunjukin sekali? Tadi ada 5 ya? Berapa tadi indikatornya? 4? 5 Bu. 5. Ini lampiran kuesioner penelitiannya di awalnya. Kemudian di sini ada petunjuk pengisiannya.
Lalu di sini kuesionernya yang pertama itu pengenalan diri, terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu mengenai kemampuan dirinya, Bu. Tentang pengenalan diri. Kemudian di sini pengendalian diri mengenai emosi ya, terkait dengan dia mengendalikan diri mengenai emosinya gitu, Bu. Ini terdiri dari 5 pertanyaan. Itu 5 pertanyaan berarti 5 indikator, 5 pertanyaan ya. Jadi 1 indikator 1 gitu ya? Maksudnya gimana? Tadi kan indikatornya ada 5 tuh untuk pengendalian diri. Oh, masing-masing ya, kecerdasan emosional tuh masing-masing. Oh, iya. Oh, ya, Bu. Ini nggak kebanyakan ini, yang pengendalian 1 indikator 3 pertanyaan ya. Kalau 3 pertanyaan masuk akal sih, tapi kalau 5 pertanyaan kasihan juga. Nanti bisa banyak ya, Bu. bisa diringkas lagi. Mungkin 1 indikator 3 pertanyaan aja udah cukup lah, nggak usah terlalu banyak. Dan kalau bisa tuh nggak usah, ya nggak apa-apa gini. Maksudnya biar nggak usah terlalu banyak. Coba kita turun lagi ke bawah, Nak. Tapi udah semuanya masing-masing ya. Iya, Bu. Coba kita lihat. Makasih Cia, reminder-nya. Dan aku belajar. Kunjungan ke perpustakaan. Apakah masih relevan? Untuk Indikator perilaku itu? belajarnya. Iya, tapi sepertinya agak kurang saat ya, Bu? ini ya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kayaknya agak kurang cocok ya kalau kunjungan ke perpustakaan itu diproksi sebagai ini untuk variabel itu kayaknya bisa dihapus saja. Nggak usah semua indikator dipakai gitu. Iya. Kemudian di sini ada yang tingkat pemahaman akuntansinya, Bu. Di sini saya menilai berdasarkan nilai yang didapatkan gitu, Bu. Nah, pengantar akuntansi dia lebih Coba lebih lihat ke mampu atas gitu, Bu. Coba lihat ke atas tadi. Oke, sip, nggak apa-apa. Ya udah turun lagi ke bawah. Jadi yang di atas itu sangat tidak setuju, terus kalau di bawah itu langsung nilainya E gitu ya. E itu setara dengan sama-sama nilainya 1 gitu ya. Itu yang yang penelitian terdahulu pakainya kayak gitu juga ya, Nak? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Waktunya Kita auditing nggak sampai 3 loh. Kita nggak ada akuntansi sektor juga. Jadi ini harus disesuaikan sama mata kuliah akuntansinya nih. Nah, karena kamu kan anak akuntansi dan anak AM kan, AK dan AM kan. Jadi kan kamu sebaiknya lihat kurikulumnya AK dan AM. Bisa ngelihat kurikulumnya AK dan AM, bisa ngelihat kamu di website Polibatam. Iya, Bu. Nanti saya coba ya, Bu. Nanti dicek ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, nanti di sana ada kurikulum untuk AK, untuk AM. Nah, kamu lihat mana irisannya yang sama. Karena di sini ada beberapa mata kuliah yang udah nggak ada gitu di sini ya, di Poltek. Disesuaikan. Kan khusus untuk mahasiswa Poltek kan? Iya, Bu, benar. Ya. Jadi disesuaikan aja. Oke. Lanjut. Nah, ini udah selesai sih, Bu. Oke. Sampai akhir. Sejauh ini untuk kuesioner ini formatnya ini nggak masalah ya, Bu? Yang mana? Formatnya saya ini kayak gini gitu. Boleh, nggak apa-apa ya, Bu? Betul. Bagus ini. Yang tadi kita balik lagi ke itu ya, metodologi ke atas yang tadi. Yang tadi kan baru sampai ke operasionalisasi kan.
Ya, Bu. Mumpung masih ada waktu. Iya, Bu. Divisi operasional ya, Bu? Udah? Ya, Bu. Terus ke bawah, kita lanjutin. Ini kalau misalnya untuk kunjungan ke perpustakaan ini diganti kayak misalnya perpustakaan online itu kan ada misalnya boleh diganti atau emang harus dihapus? Ada nggak di itu di penelitian terdahulu penggantinya yang lain? Kalau misalnya nggak ada, hapus aja, nggak usah kita masukin. Jadi indikator yang penelitian terdahulu itu membuat kita jadi punya beberapa opsi nih, maksudnya ini bisa diproksi dengan beberapa indikator nih. Kemudian setelah itu kita lihat lagi mana yang menurut kita masih relevan gitu. Nah itu bisa kita drop, yang kalau yang sudah tidak relevan boleh kita drop gitu. Sama nanti juga kamu akan melakukan uji validitas reliabilitas kan. Nah waktu kamu lihat di hasil pertanyaannya apakah valid atau enggak. Kalau enggak valid ya kamu drop. Jadi istilahnya di awal itu kamu melakukan kajian literatur ya, itu tujuannya adalah kamu mengumpulkan semua yang memungkinkan. Nah setelah itu nanti waktu kamu mengolah data itu fungsinya tinggal kamu ngedrop aja, kamu filter lagi dari situ. Beda dengan kalau kamu tidak melakukan kajian literatur dengan benar, artinya kamu tidak punya resources yang cukup untuk kamu drop, karena kalau kamu tidak melakukan kajian literatur yang benar, kamu nggak punya resources, nggak punya bahan lagi untuk kamu drop. Saya menekankan betul pentingnya punya kajian literatur yang kuat gitu. Itu dari sejak awal gitu kan. Kajian literatur harus kuat, ya, harus valid, harus ini ya. Ya itu terus kajian literatur karena itu tuh kita bicara soal nanti kita penelitian kita itu ada berada di mana untuk menambah literatur gitu. Kita tidak jarang sekali ada orang yang bicara soal riset yang belum pernah ada gitu sebelumnya tanpa ada kaitannya dengan riset lainnya. Kebanyakan orang tuh selalu punya riset, dia itu pasti sebelumnya orang udah pernah mikirin itu gitu. Makanya kita tuh selalu berdiri di atas pundak orang lain ya. Sama seperti kamu Mita sekarang berdiri di atas pengorbanannya orang tua gitu kan. Kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri gitu. Makanya harus selalu diingat siapa aja yang udah berjasa buat kita gitu. Ya kalau dia akademisi ya kita lakukan dengan melakukan citasi, kutipan dengan benar gitu ya, menyebutkan siapa yang kita kutip dengan benar gitu. Itu adalah bentuk respek kita terhadap orang yang sudah berjasa sama kita, termasuk sama orang tua misalnya. Kenapa kita harus selalu nyebut orang tua gitu kan. Baik, dalam Ibu. doa. Iya, itu tujuannya. Dalam doa kan harus kita sebut gitu supaya karena semuanya gitu. Yang tadi itu. Gitu. Nah, lanjut lagi Nak, masih ke bawah, masih ada waktu 2 menit. Siapa tahu saya masih bisa ngecek apa mungkin yang soalnya saya paham juga saya dari tadi agak kurang on gara-gara ada kegiatan. Terus coba. Nah, ini nanti diperbaiki. Jenis dan sumber data primer, oke, terus terus Nah ini yang telah menempuh mata kuliah juga harus kamu sesuaikan ya. Mahasiswanya kan kemarin kita udah bahas jadinya Aka dan Aim kan? Bukan mahasiswa JUR MP kan? Iya Bu. Iya. Belum per ini.
AK dan AM gitu ya, nanti kita masukkan. Ya, Teruskan ke baik. bawah, Nak. Oke, waktu saya sudah habis. Silahkan ditutup, Mita. Bu. Baiklah, terima kasih Bu Dwi dan teman-teman kita. Semoga dari presentasi ini dapat diambil pelajaran dan kedepannya bisa diimplementasikan ke dalam proposal skripsi kita nantinya. Baiklah, saya akhiri. Lebih lanjut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum ketemu tadi jumlah sampel totalnya berapa ya? Populasinya tadi udah disebutkan kalau nggak salah tadi di atas itu, tapi saya nggak tahu berapa jumlah sampelnya. Udah dihitung? Belum Bu, belum ini, belum dapat ini. Harus disebutkan ya, Ya, Bu. berapa kira-kira Untuk nanti pastinya, target Bu. sampelnya ya. Memang ada populasi, maksudnya semua mahasiswa AK dan AM di tingkat akhir itu kita tahu berapa orangnya, tapi cuman dari situ berapa jumlah sampel yang ditargetkan untuk dikejar untuk skripsi ini. Mudah-mudahan berhasil sampai nanti proposal, sidang proposal dan seterusnya ya. Makasih Mita. Terima kasih Bu.